Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti biasanya. Hari ini kita lanjutkan sebuah materi baru yang insya Allah nanti akan sangat menarik untuk kita pelajari. Apa itu? Materi kita hari ini adalah tentang teks negosiasi. Saya yakin sebelum Bapak melanjutkan ke dalam materi, saya yakin anak-anak kalian semuanya sudah pernah melakukan negosiasi. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu negosiasi? Jadi negosiasi ini adalah sebuah teks yang berisi tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, jadi intinya negosiasi ini percakapan ataupun teks kalau ditulis yang berisi tentang tawar-menawar antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, karena namanya adalah negosiasi, namanya adalah tawar-menawar, maka dibutuhkan dua hal yang paling penting, yaitu harus menggunakan bahasa yang santun dan juga persuasif. Santun ini kita ketika berbicara memang harus menggunakan bahasa yang santun. Kemudian persuasif, apa itu persuasif? Persuasif ini adalah bahasa yang sifatnya adalah mengajak. Karena kita tawar-menawar, kita melobi seseorang agar mau mengikuti apa yang kita ajukan, maka kita harus menggunakan bahasa yang persuasif atau bahasa yang bersifat mengajak ini tadi. Nah, kemudian anak-anak, struktur teks negosiasi ini terdiri dari 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima adalah penutup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah bagian pembukaan. Bagian pembukaan atau bagian basa-basi sebelum kita menuju ke isi negosiasi. Di dalam orientasi ini biasanya berisi tentang kita berjabat tangan, kemudian kita mengucapkan salam, kita mengucapkan permisi, mungkin berkenalan antara lawan negosiasi kita, itu termasuk ke dalam bagian orientasi. Bagian yang kedua adalah namanya pengajuan. Nah, pengajuan ini kita mengajukan apa maksud kita. Di dalam pengajuan ini juga biasanya kalau dalam hal jual beli kita mengajukan harganya berapa, itu termasuk ke dalam bagian pengajuan. Setelah pengajuan ada yang namanya penawaran. Nah, di dalam penawaran ini kita melakukan tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah diajukan harga, maka kita melakukan tawar-menawar. Tawar-menawar ini bisa berupa kita meminta untuk melebihkan harga kalau kita sebagai penjual, atau kita meminta untuk menurunkan harga. Tentunya disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Kenapa kita menginginkan harga diturunkan atau kenapa kita menginginkan harga dinaikkan. Itu namanya adalah tawar-menawar. Kemudian yang keempat ada namanya persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan yang diambil setelah terjadi proses tawar-menawar. Nah, kesepakatan ini tidak hanya berisi tentang kesetujuan, bisa jadi berupa ketidaksetujuan, bisa jadi berupa penolakan, ini termasuk ke dalam bagian persetujuan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah bagian yang berisi mungkin ucapan terima kasih, kemudian kita berjabat tangan, kita mengucapkan sampai jumpa, itu termasuk ke dalam bagian penutup. Baik anak-anak, kiranya demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.